Setelah gue bisa ngebahas Core Ultra 9 285K, akhirnya gue berkesempatan juga untuk ngebahas versi Core Ultra 7-nya. Ya meskipun yang kedatangan di gue ini adalah versi KF, bukan versi K-nya. Dan kali ini gue kedatangannya itu bukan cuma unit motherboard dan juga prosesor aja, melainkan dikirimin langsung sama MSI, udah langsung satu set berbentuk PC rakitan yang ada di sebelah gue ini. Yang mana PC rakitan di sebelah gue ini menggunakan Core Ultra 7 265KF. Ya, Core Ultra 265KF memang kalau kita cek di marketplace masih agak-agak goib. Yang lebih kelihatan itu Core Ultra 7 265K-nya. Cuma kalau kita bicaranya secara spesifikasi antara 265KF dan juga 265K, sebetulnya nggak ada perbedaan apapun dari segi konfigurasi spesifikasi dari CPU-nya itu sendiri. Yang berbeda ialah tentu di area integrated graphics-nya aja. Yang mana untuk versi KF itu nggak ada iGPU-nya. Tapi untuk NPU masih tetap diberikan di Core Ultra 7 265KF. Jadi bisa dibilang PC yang ada di sebelah gua ini bakalan jadi testbed dalam pengujian video gua kali ini. Dan kalian bisa ngelihat spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Intinya PC ini sebetulnya secara spesifikasi itu udah mendekati sama testbed yang biasanya gua pakai. Cuma dalam pengujian nanti gua tuh bakalan ngetes menggunakan RTX 4080 Super-nya, sehingga datanya juga bisa dibandingkan dengan hasil reviewan gua untuk Core Ultra 9 285K yang kemarin. Jadi secara looks, kalau kalian tertarik dengan bentuk PC yang seperti ini, ya kalian bisa coba juga untuk menggunakan 4080 Super jika kalian pingin datanya persis seperti apa yang gua tampilkan dalam pengujian video kali ini nanti. Nah, untuk platformnya tentu di sini menggunakan chipset Z890 dan motherboard yang gue terima di sini versinya itu udah mendekati dikit lagi tuh versi atasnya dari MSI, yaitu adalah MSI MPG Z890H Ti Wi-Fi. Yang unik dari motherboard ini pertama ialah konektor 8 pin atau EPS-nya yang pindah ke sebelah kanan. Motherboard ini juga udah menyediakan LED postcode untuk mempermudah debugging. Motherboard ini juga mengadopsi fitur Easy DIY, jadi untuk pemasangan heatsink M.2, pemasangan NVMe, hingga kartu grafisnya udah nggak memerlukan baut lagi. Lebih tepatnya kalau kartu grafis sih ya kita udah ada tombol, jadi kalau misalkan mau bongkar pasang kartu grafisnya itu bakalan jadi jauh lebih mudah. Tapi karena di casing PC ini dia tuh pakai PCI Eraser, jadi sebetulnya udah lebih gampang juga buat bongkar pasang kartu grafis karena ya udah tertempel sama PCI Eraser di casing yang satu ini. Total slot M.2 di motherboard ini tuh ada 5 ya, dengan config 1 untuk PCI Gen 5, sisanya PCI Gen 4. Ini udah sesuai dengan standar Z890 ya. Ditambah lagi pada bagian I/O-nya, MSI menyediakan 2 Thunderbolt 4 plus 1 USB-C 10 Gbps. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan total 3 USB Type-C di bagian rear I/O-nya. Belum termasuk di bagian front I/O jika casingnya menyediakan USB Type-C juga. Dan tentu tersedia Wi-Fi 7 serta LAN 5 GB per second di bagian rear I/O motherboard ini. Motherboard ini juga punya total 4 slot memori DDR5 dengan dukungan QDIMM juga ya. Klaim dari MSI ini bisa mencapai angka DDR5 9200. Tapi dalam pengujian kali ini kita nggak menggunakan memori QDIMM ya. Kita menggunakan memori dari Corsair, ini bukan QDIMM, dan kita menggunakan memori Tri-8 pada DDR5 6400 yang timingnya udah diperketat sehingga ini bisa menyesuaikan juga secara konfigurasi dengan testbed yang biasanya gue pakai untuk review. Untuk fine tuning, BIOS dari MSI emang udah terkenal user friendly. MSI menyediakan cukup banyak preset untuk bantu kita mengoptimalkan kinerja CPU dan memori. Misalnya seperti MSI Performance Preset yang bisa kalian pilih di awal. Pengaturan XMP juga lebih mudah dan tersedia memori Tri-8 seperti yang gue sebutin tadi untuk preset overclocking memori lainnya. Dan fitur Game Boost untuk instant overclocking CPU. Tapi bagaimana dengan performance dari Core Ultra 7 265K atau 265KF ini lebih tepatnya? Gue bakalan kasih beberapa pengujian, tentunya nggak cuma pengujian gaming aja untuk 265KF ya. Apakah si 265KF ini justru lebih punya value ketimbang si Core Ultra 9-nya? Kita coba lihat aja untuk performance-nya seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat untuk kemampuan CPU dari Intel Core Ultra 7 265KF pada Cinebench R23. Kemampuan multi-core-nya ini dapat di angka sekitar 35 ribuan, yang berarti sebetulnya ini juga udah mendekati Core i9 14900K. Posisinya juga berada di atas dari Core i7 14700K.
Single core-nya ini mirip-mirip lah seperti Core Ultra 9 285K di sekitar 2200-an. Jadi bisa dibilang kemampuan untuk 3D renderingnya pun untuk Cinema 4D misalnya, yang memang menggambarkan seperti Cinebench ini, itu bisa dikategorikan cukup baik ya. CPU package power-nya ada di bawah sedikit dari Core Ultra 9 285K ya untuk 265KF ini, dengan angka sekitar 211 watt ketika dia full load. Dan idle-nya ada di angka sekitar 19 watt. Angka ini masih tetap sedikit lebih tinggi daripada Ryzen 9 9950X yang kemampuannya memang ada di atas dari Core Ultra 7 265KF. Jadi kalau kita ukur efisiensinya, sebetulnya Core Ultra 7 265KF ini belum segitunya efisien. Masih tetap lebih efisien Core Ultra 9 285K secara performance, karena dengan performance yang lebih, dia masih narik daya yang kurang lebih nggak jauh berbeda dari Core Ultra 7 265KF. Dengan daya yang sedikit lebih rendah dari Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265KF ini punya temperatur yang juga lebih adem daripada Core Ultra 9 285K. Maksimum temperatur jika kita menggunakan all-in-one water cooling 360 mili ada di angka sekitar 78 derajat Celcius aja. Masih jauh banget dari angka TJ Max-nya. Berbeda dengan Core i7 14700K yang mana itu udah sedikit lagi menyentuh angka junction temperatur di angka 100 derajat Celcius. Kemampuannya pada Blender juga ini bisa dibilang cukup baik ya, meskipun sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh dari Core i7 14700K. Tapi perlu catatan bahwa di sini gue menggunakan memori DDR5 6400 bukan menggunakan DDR5 8000 seperti Core Ultra 9 285K. Lalu dalam pengujian handbrake untuk encoding video di sini Core Ultra 7 265KF berada di atas Core i7 14700K. Jadi bisa dibilang kemampuan productivity-nya untuk editing video misalnya untuk encoding ataupun untuk 3D rendering tadi sebetulnya udah punya kemampuan yang cukup baik dan bahkan punya efisiensi yang jauh banget berbeda dari Core i7 14700K. Dan bahkan ini kemampuannya udah sedikit mendekati Core i9 14900K ya. Di DaVinci Resolve di sini perbedaannya sangat-sangat tipis ya, baik itu Core Ultra 9 285K, 9950X atau bahkan Ultra 7 265K. Di sini kemampuannya bahkan bisa di atas dari Core i9 14900K, yang berarti yang menjadi catatannya adalah Core Ultra 7 265KF atau 265K ini punya kemampuan yang sangat-sangat baik sebetulnya dalam hal content creation ataupun productivity. Tapi memang kalau dipakai buat main game, terutama untuk game kompetitif, di sini kemampuan dari Core Ultra 7 265K atau 265KF memang masih berada di bawah Core i7 14700K. Kemampuannya hanya berada sedikit di atas dari Ryzen 9 7900X dan masih tetap ada di bawah Ryzen 7 9700X. Begitu pula pada beberapa game AAA jika kita setnya di resolusi 1080p. Core Ultra 7 265KF misalnya di Cyberpunk 2077 di sini masih tetap ada di bawah Ryzen 9 7900X. Game Horizon Zero Dawn juga misalnya di sini pada resolusi 1080p hanya berada sedikit di atas dari Ryzen 7 9700X. Akan tetapi kalau kalian itu maininnya di resolusi 1440p aja paling enggak, sebetulnya performanya ini nggak kenotis bahkan dengan CPU gaming terkencang saat ini seperti 7800X 3D ataupun 9800X 3D. Dalam pengujian Black Myth Wukong di sini hampir nggak ada perbedaan karena cuma selisih 2 sampai dengan 4 FPS aja antara 265KF, 285K ataupun kita bandingin dengan versi X3D dari Ryzen 7, baik itu 7800X 3D ataupun 9800X 3D. CPU package powernya ketika bermain game juga ini masih bisa dikategorikan bagus ya, karena Core Ultra 7 265KF masih berada di bawah 100 watt, berbeda dengan 285K yang memang saat bermain game dia masih tetap ada di atas 100 watt. Kalau gua harus berkesimpulan untuk Core Ultra 7 265K atau 265KF, ini kan kalau dicek di marketplace sebetulnya harganya menarik ya si 265K ini. Karena masih ada di sekitaran 7 jutaan, ya sekitar 7,5 juta lah untuk Core Ultra 7 265KF. Ini membuat Core Ultra 7 265KF justru menurut gua lebih punya value ketimbang si Core Ultra 9 285K. Karena berdasarkan performance dan juga harga yang ditawarkan di 7,5 jutaan, si Core Ultra 7 265K ataupun KF lebih tepatnya yang ada di PC ini, itu bisa menawarkan performance yang kurang lebih identik dengan si Core i9 14900K dalam kondisi Intel Default Performance. Yang berarti ini juga masih tetap sedikit lebih kencang daripada Ryzen 9 9900X yang harganya tetap masih ada di atas si 265K. Gue tetap bisa bilang ini kurang cocok apabila kalian pengen FPS yang tumpah-tumpah dalam game kompetitif di resolusi rendah. Tapi semisal kalian maininnya di resolusi 1440p atau di atas 1440p, sebetulnya CPU dari Core Ultra 7 265K atau 265KF masih bisa ditoleransi karena gap performance antara masing-masing CPU juga jadi semakin
semakin tipis. Kalau kita bicara ini soal efisiensi juga, ini CPU nggak lebih efisien dari Core Ultra 9 285K sebetulnya. Tapi secara value, menurut gua Core Ultra 7 265K justru punya value performance yang lebih baik, atau bisa juga disebut sebagai price to performance yang lebih baik daripada Core Ultra 9 285K. Jika kalian kebutuhannya banyak untuk productivity, content creation, dan kalian mainin gamenya itu bukan di resolusi 1080p, Core Ultra 7 265K atau 265KF bisa jadi salah satu opsi kalian jika memang kalian senang dengan platform Intel. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.